illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Kita masuk bab baru, babus sidqi, bab tentang kejujuran. Ini satu tema yang sangat berat, ya, berat dibahas, berat diamalkan, mudah diucapkan, tapi memang susah diwujudkan. Slogan KPK dulu ya, bukan KPK yang sekarang. Jujur itu hebat, ya. Itu memang harus ditanamkan sejak dini untuk mengajarkan ke anak-anak yang hebat itu yang jujur, bukan yang hebat itu yang bagus nilainya tidak jujur, yang menang dalam pertandingan tapi tidak jujur, ya. Faktanya kan di anak-anak itu, ya, kita rasakan dulu juga zaman anak-anak, yang hebat itu bukan yang jujur, tapi yang hebat itu yang menang, yang hebat itu yang pintar, yang hebat itu yang sukses meski tidak jujur. Maka slogan KPK jujur itu hebat, itu hakikatnya mengajarkan sejak dini bahwa bukan hebat itu yang kaya meski korupsi, ya, yang lulus meski kolusi atau melakukan kecurangan-kecurangan, tapi yang hebat itu yang jujur. Ada ayat Al-Quran yang Imam An-Nawawi tuliskan. Yang pertama, surat At-Taubah ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Para ulama tafsir sering menjelaskan tidak cukup kita menjadi orang baik, tapi standarnya baik menurut diri sendiri. Standar baik itu harus menurut orang-orang yang baik. Karena kalau standar baik menurut standar sendiri jadinya subjektif. Cek orang alus boa sebetulnya tidak bagus. Bagaimana mengukurkan sesuatu bagus secara objektif? Lihat orang-orang baik, orang-orang jujur, apakah mengakui bahwa itu baik? Apakah mengakui itu sebagai sebuah kejujuran? Ya. Makanya di Al-Quran selalu ayat-ayatnya semacam ini, wa kunu ma'as-shodiqin warka'u ma'ar-raki'in, ya, ma'alladzina taqaw rabbahum, selalu begitu. Ada bagian, ya, minas-sabirin, minas-sholihin, bagian dari orang-orang yang sabar, bagian dari orang-orang yang sholih, menjadi bersama kelompok orang-orang yang jujur, orang-orang yang ruku. Ini karena standar kebenaran itu termasuk kejujuran. Ini standarnya bukan menurut pribadi saja, tapi harus menurut komunitas. Saya sering bilang, ya, ke anak-anak mahasiswa atau santri, kalian menyebut saya ustadz, meskipun jumlah kalian ada 1000, tidak membuat absah status saya sebagai ustadz. Karena kaliannya bukan ustadz. Tapi kalau yang menyebut ustadz itu adalah ustadz-ustadznya lagi, yang menilai kita ulama itu adalah ulama-ulamanya lagi, ya. Standar ulama kan ada, ya. Ulama lokal, ulama nasional, ulama internasional, mengakui keulamaan kita minimal dari buku, ya, yang diakui karyanya, keilmiahannya, seperti guru kita Hasan, ya,
Ustadz Aceng. Nah itu baru sah disebut ulama, disebut ustadz. Ya, najan marane aya 1000 muji anak ustadz teu moal nyababkeun naik darajat. Karena pengakuan kita sebagai ustadz, sebagai guru itu harus datang dari ustadz-ustadz lagi, guru-guru lagi. Seseorang diakui sebagai profesor itu ada pengukuhan dari profesor-profesor lagi. Ya, meskipun profesor tersebut bukan S1, bukan S2, ya, istilahnya kan kalau dokter honoris causa, profesor juga profesor kehormatan ada. Jadi meskipun Pak Nasir misalkan tidak S1, S2, S3, tapi beliau mendapatkan gelar kehormatan doktor, ya, itu karena pengakuan dari masyarakat ilmiah. Hamka bahkan gelar doktornya dari Al-Azhar, Mesir. Lalu kita orang Astana Anyar misalnya, naon Hamka, apa Hamka, tengaruh. Tetap pengakuan yang diakui itu adalah pengakuan dari sesamanya. Ulama Al-Azhar ini mengakui keulamaan Hamka. Masa kurang tengakunya, kurang ajar, kurang adab. Itu demikian juga dalam hal kejujuran. Kategori jujur itu jangan menurut komunitas kita saja yang kadang sama-sama sepakat untuk tidak jujur. Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Yang ngomong nggak apa-apanya itu ya bukan orang-orang jujur. Harus orang-orang yang jujur, orang-orang yang teruji akhlaknya, diakui oleh masyarakat, oleh ulama sebagai orang-orang berintegritas tinggi, ya. Ya contohlah, punten dalam konteks KPK lah, ya, tong konteks keislaman bisi pajarkeun gibah. Dalam konteks KPK kan, ketika yang terpilihnya misal Bambang Wijoyanto dulu ya, kemudian Abdurrahman Samad, kan mengakui ini komunitas anti korupsi itu bahwa memang mereka orang-orang kredibel. Tapi ketika yang terpilihnya yang sekarang-sekarang, nah itu masyarakat anti korupsi mengakui bahwa mereka kurang kredibel. Sampai guru-guru besar saja protes. Nah di sini maka standar kebenaran itu tadi bukan komunitasnya, apalagi komunitas yang sudah disetir oleh kekuasaan, tapi harus orang-orang yang memang bersih ya dari lingkup kekuasaan, betul-betul objektif. Termasuk beda nanti ini profesor, nah itu berarti maksudnya syubhat. Ya, kalau menurut ini halal, menurut ini haram, ini ulama syubhat. Yang syubhat dijauhi karena syubhat itu ciri adanya kedustaan. Kalau kita ambil yang syubhat, makanya nanti di bab jujur ini dibahas tentang syubhat. Kalau kita masih tidak menjauhi yang syubhat, ya, komo presiden ya, yang menjauhi yang syubhat sendiri, sebagaimana sudah dibahas ya di dalam pembahasan tobat beberapa pekan ke belakang. Ini terkait tobatnya Ka'ab bin Malik dan dua orang lainnya, Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah, yang mereka tidak ikut perang Tabuk, sampai Ka'ab bin Malik sendiri mengakui ini adalah ujian terberat dalam hidupnya. Apa? Jujur, ya kan? Jujur. Kenapa beliau mengatakan jujur itu berat? Karena dalam konteks ayat ini, jujur itu membawa konsekuensi dia dihukum oleh Nabi. Padahal kalau tidak jujur, dia selamat. Di dalam konteks ayat ini, Nabi memerintahkan kita jujur dan bersama orang-orang yang jujur meskipun pahit. Meskipun konsekuensinya dihukum oleh Nabi. Kan dari
80 orang laki-laki yang tidak ikut perang Tabuk, cuma 3 orang yang jujur. Ngaku bahwa saya bukan karena sakit, bahwa saya bukan karena tidak punya bekal. Saya betul-betul malas, saya juga nggak tahu kenapa saya nggak ikut perang Tabuk. Kalau saya berbohong di hadapan Anda, lalu Anda nanti menerima kebohongan saya, suatu hari nanti Allah akan membukakan kebohongan saya. Suatu hari itu baik di dunia atau nanti di akhirat, nggak akan selamat. Lebih baik saya jujur sekarang, meskipun pahit. Ka'ab bin Malik diasingkan selama 50 hari. 10 hari terakhirnya bahkan istrinya juga harus menjauhinya. Nah di sini, jadi meskipun pahit, jadilah kita orang yang jujur, sebagaimana orang-orang jujur lainnya yang juga merasakan pahit ketika mereka jujur. Teladan utama kita Nabi SAW jujur. Ketika dia mendapatkan wahyu, makanya kan dina Asy'ariyah kan sifat Nabi itu yang pertama apa Pak? Sidik. Ya, sidik itu jujur, menjelaskan apa adanya, meski kemudian dimusuhi. Yang asalnya Nabi punya gelar Al-Amin menjadi Al-Kadzab, segede wadul. Biarlah. Nanti kejujuran itu akan membuktikan siapa sebetulnya yang benar dan siapa yang salah. Meski prosesnya lama, 20 tahun. Dari sejak Nabi dakwah 13 tahun di Makkah, ditambah 8 tahun Fatu Makkah. Berarti sabaraha 20 tahun. Nabi butuh 21 tahun untuk membuktikan bahwa kejujuran itu meskipun pahit selama 21 tahun, ujung-ujungnya nanti orang-orang tahu. Guru-guru kita dulu berdakwah, baik berdakwah Islam secara keseluruhan, menghadapi masyarakat tradisi Sunda jahiliyah puntennya, anu jalan untuk gitu ya, bisi ngararamok orang Sunda ya. Kerbabari ngamok makanya masyarakat Sunda ya. Atau guru-guru kita yang jujur menjelaskan ini bid'ah, ini sunnah, pahit tidak? Pahit ya, disebut agamanya, disebut menyimpang dan sebagainya. Butuh waktu puluhan tahun ya untuk masyarakat di Indonesia, termasuk negara Indonesia, mengakui bahwa Persis, Muhammadiyah, Al-Irsyad ya dulu yang semadhab itu bukan aliran sesat. Itu betul-betul bagian dari dakwah Islam. Yang mereka dakwahkan itu memang bukan kesesatan. Kalau hari ini masih ada orang-orang yang menuduh Persis, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Salafi, tambahan yang PKS, disebut Wahabi, maaf, mereka nggak jujur. Memang ada kekurangan di kita, ya, kekurangan di Muhammadiyah, Sarwa di mana-mana ada kekurangan, tapi tidak untuk divonis yang jelek-jelek. Harus jujur. Orang Persis harus jujur mengakui keilmuan di NU, orang NU harus jujur mengakui keilmuan di Persis, dan kejujuran insya Allah aman. Ini masalahnya bupati jujur-jujur, akibatnya terjebak dalam permusuhan yang berkepanjangan dan tidak transparan. Coba menjujur, terbuktikan di level ulamanya nggak mungkin ulama Persis mengingkari ulama-ulama di NU atau sebaliknya. Jadi meskipun pahit, sabar. Jadi nyambung yang bab sabar kemarin. Jujur itu memang awalnya pahit. Termasuk ya bapak-bapak jujur ditilang, jujur aman. Sok milih mana? Ya, jujur ditilang, mending ditilang. Cenah dan menilangna gitu jujur.
polisi teu jujur tong nyababkeun urang teu jujur. Mengapa polisi salah urang kababawakeun salah? Mengapa polisi sistem bobrok urang kabawakeun bobrok? Dan maaf ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami yang aktif di dunia pendidikan, wah ini merasakan betul bagaimana jujur itu pahit. Dino bos, dino sertifikasi, dino akreditasi, masih adakah kejujuran? Atau banyak kepalsuan? Kalau jujur kayak akreditasinya jelek, kalau jujur nanti nggak dapat bos, kalau jujur nanti mau lulus sertifikasi, kalau jujur nanti sertifikasinya tunjangannya nggak berlanjut, kalau jujur nanti banyak santri yang nggak lulus. Tahi diuji nanti. Wa kunu ma'as shodiqin. Ini yang tadi saya sebutkan, berat ngabahasna, berat ngamalkeunana. Saya sering bilang ke santri, ke mahasiswa, syarat jadi santri dan itu yang paling berat itu jujur. Kalian nanti nulis makalah, jujur. Benar itu teh tulisan kamu atau plagiat, ngutip tina Google. Betul itu penelitian kamu sampai nggak jelas kutipannya atau copy paste dari buku orang lain dan kamu tidak menyebutkan. Betul itu kata-kata buatan kamu, betul itu hasil pembacaan penelaahan atau menang nitah batur. Sudah bukan rahasia lagi, banyak itu banyak lahnya, ada beberapa master, doktor, ngagaweana mah mahasiswana we. Ngagaweana mahasiswana ngaranna we manehna pangluhurna. Itu juga dosen-dosen yang tidak jujur. Guru menyuruh, dosen menyuruh mahasiswa, menyuruh santri siswa belajar membaca menulis. Ai guruna maca jeung nulis teu. Ini berat, ya, jujur itu berat. Tapi memang berat meskipun pahit, ya memang harus diamalkan. Maka dari itu pas kalau Ka'ab bin Malik kemarin mengatakan ujian terberat bagiku adalah jujur. Kalau saya jujur saya dihukum, kalau tidak jujur bebas dari hukum duniawi. Tidak akan dimusuhi oleh sahabat. Tapi karena memang saya salah, saya harus jujur, saya harus mengaku salah meskipun konsekuensinya dihukum. Khusus terkait sistem pendidikan, saya pribadi ya tidak melihat akreditasi, sertifikasi, bos itu sebagai sesuatu yang jelek, justru bagus. Cuma memang kita harus ikut sistem mereka, ya nggak bisa sistem Islam secara keseluruhnya ikut pemerintah, gitu. Maka dari itu ya mending jujur ya kalian. Ya, lamun tidak bisa ikut sistem ini ya udah jangan ikut sistem. Ada pilihan sistem yang lain yang kita juga harus jujur. Ya, begini pilihan sistem tapi masih legal, ya masih diakui. Tapi ada hari milih nu ieu cenah bisa teu payu sakolana kan gitu. Ya. Kalau milih nu ini kayak cenah mau menang tunjangan. Nah, di sini beratnya jujur itu. Bukan berarti yang memilih ada tunjangan ikut sistem juga jelek. Yang saya kritik itu yang enggak jujurnya. Saya masih ingat dulu ketika kampus saya di Bogor yang dipimpin oleh Ustaz Adi Anusaini harus akreditasi, harus ada jurnal, harus ada seminar internasional. Gimana? Kata Ustaz Adi, ya tinggal adakan saja. Bagus kok. Ini waktunya mendesak dulu, nggak apa-apa. Mendesak juga, bikin jurnal. Nanti cenah ketahuan baru satu edisi nggak apa-apa, satu edisi aja. Gitu. Syaratnya harus nama edisi, kita belum bikin cenah gitu. Udah aja satu edisi aja. Akreditasi nanti jelek, nggak apa-apa jelek juga. Kok orang-orang milih kampus bukan lihat akreditasi ya kan? Bukan, lihat siapa gurunya, bagaimana sistemnya. Gitu. Pesantren, kok ada orang yang milih pesantren lihat akreditasi. Bapak-bapak yang memasukkan anak ke santri lihat akreditasi dan mau lihat bagaimana track recordnya, lihat bagaimana gurunya, siapa ulamanya. Itu beliau. Ya. Sama ketika di STIP Garut juga, ini akreditasi. Kita belum punya jurnal, tinggal bikin. Jangan kemudian bikin jujurnalan, jujurnalan deh
dicetak siga jurnal siga buku bari teh dibagikeun gitu. Cetakna 10 we jang contoh wungkul, contoh asesor misalkan, nah itu kebohongan. Dan yang begitu-begitu sesuatu yang lumrah di dunia pendidikan, ya. Termasuk dalam pemberkasan, minta berkasna we unggul sertifikat, ngiluna mah henteu misalkan. Yang begitu-begitu lumrah, ya. Dan disinilah beratnya kejujuran. Termasuk jujur dalam berdagang, bayah. Bapak-bapak yang berdagang, saya kalau ngobrol dengan para pedagang, wah benar cek Nabi teh hese nengan pedagang anu jujur. Apalagi jujur dalam masalah hukum. Makanya kata Nabi, hakim itu 3, 1 di surga, 2 di neraka. Jadi maksudnya mah 2/3 mayoritas hakim itu ke neraka. Tanya aja polisi. Di Padalarang saya dapat cerita dari Ustaz Dadang Fahmi. Aya polisi anu jabatan sudu kapolsek naik kapolres embung. Nah, lah menjadi kapolsek dipaksa mau jujur. Ada juga saya ngobrol dengan ASN yang ngobrol, saya dipaksa jadi kepala sekolah nggak mau. Mantak ditaikeun cenah, dieureunkeun jadi guru, ditaikeun jadi naon? Widya suara. Nggak mau. Kenapa Pak Haji nggak mau? Karena kalau jadi kepala sekolah dengan sistem yang begini saya harus tidak jujur. Itu kan naon abdi teh apa? Dalam berdagang juga demikian. Bahkan di antara sesama jamaah masjid geus teu saling percaya. Ieu sarua dagangna anu misalkan, udah geus saling percaya. Ngomong unggul si eta faktanya begini. Nah ini yang tadi saya sebut. Jadi betul-betul Allah menyeru kita menggugah ketakwaan kita. Kita takut kepada Allah enggak? Kalau takut kepada Allah, kenapa harus takut kepada manusia? Kalau takut kepada Allah, jujur, jangan takut kepada manusia. Baik dimusuhan ku jelema. Termasuk dalam dunia keilmuan. Kalau saya ini menjelaskan bank itu riba, aduh cenah ieu jamaahna makani pengusaha unggul, kayak mau di amplopan cenah gitu. Jujur ya baik. Kasana teh di amplopan oge penting ke di surga di amplopan. Kalau saya menjelaskan jujur ini haram nih nggak boleh. Kalau saya menjelaskan jujur ini sunnah bid'ah, wah kayak cenah di musuhan. Mau dionang deui. Nah, di sini diuji kejujuran ilmiah kita. Kemudian yang berikutnya di surat Al-Ahzab ayat 35, was-shadiqina was-shadiqat. Ya, ini 1 dari 10 sifat mulia yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was-shadiqin was-shadiqat was-sabirin was-sabirat wal khashiin wal khashiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was-shaimin was-shaimat wal hafidina furujahum wal hafidat wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maksud ayat ini, kita kalau ingin dikategorikan orang yang soleh, yang betul sholatnya khusyuk, ahli sodakoh, ahli saum, takut kepada Allah, harus jujur. Kira aku sok sholat teh jujur. Kira aku jamaah masjid di dagang teh jujur keneh wae. Masa ini ustad, ya, ini guru sok sholat tapi teu jujur? Nggak bisa, satu paket. Kebaikan yang 10 ini satu paket. Masa mukmin nggak jujur? Masa muslim nggak jujur? Masa ngaku takut kepada Allah qanitin? Qanitin itu bahkan kan yang ahli sholat malam. Maka sudah ahli sholat malam tapi nggak jujur, masih takut untuk jujur. Kalau saya jujur nanti nggak lulus. Kalau saya jujur nanti nggak dapat tunjangan. Kalau saya jujur nanti nggak dapat sumbangan. Masa begitu? Ini cenah dituliskannya nanti oleh Bapak 100 juta, ya, tapi Bapak dapatnya 50 juta. Wah, cenah lamun teu ditarima moal menang, lamun jujur moal menang. Ah, bayar 50 juta we teu jujur, masa begitu sok sholat? Ya.
Dan sumbangan-sumbangan karena itu rata-rata. Ya, tulis 100 juta, menangna 80 juta misalnya. Baik daripada temenang mending tejujur. Kemudian yang berikutnya surat Muhammad ayat 21, falau shadaqullaha lakana khairal lahum. Seandainya mereka jujur kepada Allah, pasti itu lebih baik bagi mereka. Siapa yang ditujukan oleh ayat ini? Orang-orang beriman yang sebelumnya ngomong seandainya disyariatkan perang, dek perang. Tapi sesudah disyariatkan mundur. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat surah. Surah di sana kitab. Fa idza unzilat suratun wa dzukira fihal qitalu aital ladzina fi qulubihim maradu yanduruna ilaika nadharul maghsyi 'alaihim minal maut faula lahum. Kesananya falau sadaqullah lakana khairul lahum. Bohongnya dua. Satu, belum mengamalkan, belum tentu bisa sudah ngomong. Itu bohongnya pertama. Jadi kalau kita belum tentu bisa mengamalkan, can karong mampu atau tidak, jangan ngomong. Itu sudah bohong itu. Makanya di ayat di surat berikutnya, surat As-Saff, itu dikritik. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu berani mengatakan yang belum tentu kamu bisa amalkan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah murka sekali kamu mengatakan yang belum tentu kamu amalkan, dan faktanya kamu kemudian tidak mengamalkan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Yang kedua, ini bohongnya dia sesudah ada harus dijalani, dia nggak kuat menjalaninya, nggak kuat sabar. Makanya di Al-Quran banyak ayat-ayatnya, termasuk di surat Muhammad ini, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabiri. Kami akan menguji kalian sehingga kami bisa memastikan kalian itu jihad dan sabar tidak. Karena ada yang ikut jihad tapi tidak sabar, mundur teratur, bahkan kabur. Itu yang tidak sopan. Berperang di jalan Allah, aktif di masjid tapi tidak sopan. Dia berarti nggak jujur dengan pengakuan imannya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira akan dibiarkan begitu saja ketika mereka ngaku iman padahal belum diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Kami dulu pernah menguji orang-orang sebelum kalian, mereka. Lalu terbukti siapa yang jujur. Nah ini sodaku, jujur. Siapa yang bohong? Siapa yang jujur di sana? Jujur, siap, merih dalam jihad. Karena dijelaskan di ayat berikutnya, wa minan nasi may, itu surat Al-Ankabut. Ini di halaman 2-nya. May yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Ketika di perang kalah atau tebebenangan, menang teu eleh teu menang gonima, terluka, amek-amekan. Sugante cenah jadi jamaah masjid Arisalah teh beunghar, loba sumbangan teu ripuh cenah gitu. Lalu kemudian dia menggerutu, lalu mundur teratur. Nah itu orang yang bohong, bukan orang yang jujur. Falau sadaqullah lakana khairul lahum. Makanya di ayat berikutnya, fala ya'lamannallahu alladhina amanu wala ya'lamannal munafiqin. Jadi jujur di sini jujur dalam akidah, apakah beriman atau munafik. Jujur dalam akidah itu ukurannya apa? Jihad dan sabar. Makanya di ayat-ayatnya am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin
Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Dan mereka tidak mengeluh. Tidak mata Nasrullah, iraha atuh urang teh senang, iraha atuh niripuh wae hirup teh. Enggak bilang begitu. Jadi nyambung dengan bab sabar kemarin. Kenapa Imam An-Nawawi menuliskan bab jujur sesudah bab sabar? Karena memang jujur itu butuh kesabaran, pahit. Terutama kejujuran dalam membuktikan keimanan. Yang keimanan itu dibuktikan dengan jihad dan sabar. Hadisnya satu saja kita baca dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi SAW. Ini untuk menguatkan kita. Inna sidqa yahdi ilal bir. Kebaikan itu akan mendorong kejujuran itu akan mendorong pada kebaikan. Bapak milih jujur meski pahit, baik Pak, sing yakin. Meski awalnya pahit, dimusuhi, dibenci, mending jujur, saya nak baik pahit oge, nanti jadi baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, kalau baik ke surga. Wa innar rajulu la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Orang itu menjadi sidik ketika dia memilih jujur. Dalam Bulughul Maram ada tambahan wa yataharras sidqa, dan dia merutinkan memaksakan diri untuk jujur. Cukup dipaksakan jujur teh. Ngarah orang jadi jalma anu jujur. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur, dan bohong itu mendorong pada dosa. Kita berani berbohong capek Pak, terus nanti harus ada kebohongan lagi, terus ditanamkan bahkan sampai anak cucu kebohongan itu. Salilana berarti mual balik, mau jadi jelma nu bener. Wa innal fujura yahdilan nar, dan kedosaan kedurhakaan itu membawa ke neraka. Selamat di dunia meski faktanya dosa, nanti di akhirat neraka. Jadi gitu Pak, pilihan kita jujur tidak. Ini santri banyak yang nanya, Ustaz senang ada melasim nembak kumaha? Tanya sok tanya cite ka KPK, ka Ombudsman, ka polisi nu kitu jujur henteu? Polisi naon ge ngaku nu kitu teh jujur. Cenah sada abi mun jujur nyeun sim moal menang-menang sim berarti maneh teu layak kita boga SIM. Ikut sistem da geus halus, bahkan babari teuing SIM di Bandung teh. Di Singapura mah 2 tahun nyen SIM teh. Jadi nara naik bus lobana. Urang budak leutik kemana rawa motor. Ikut jujur kamu ke surga. Tidak jujur kamu ke neraka, gitu. Hadisnya begitu. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan sungguh ada seseorang berani dusta, wa yataharul kadzib, lalu membiasakan dusta. Nanti jadi pembohong. Maksudnya hati-hati. Jangan berani-berani ada celah dusta. Dusta jika tadi waya celah jang nembak ya nyeun SIM nembak we. Kesananya nanti dia mudah untuk berbuat dusta lagi. Terus jadi pendusta. Dalam semua hal, dalam keilmuan, dalam bisnis, dalam dunia kerja, jangan berani-berani tidak jujur. Nanti kesananya ada celah lagi, tidak jujur lagi. Karena neraka. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.